Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah yang di sini sehat semua ya nak kabarnya. Insyaallah, Mem. Alhamdulillah. Oke, baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menjelaskan pengertian limit tak hingga aljabar, kemudian siswa dapat menentukan nilai limit tak hingga aljabar dengan menggunakan rumus limit tak hingga aljabar nantinya ya. Nah, kita belajar limit tak hingga ini nanti ada dua di ketak-hinggaan bentuk aljabar, satu lagi nanti di fungsi trigonometri. Kemarin kan kita sudah belajar limit aljabar dan limit trigonometri. Sekarang masuk ke ketak-hinggaannya. Baik, pengertiannya dulu ya. Limit tak hingga aljabar, misalkan f adalah suatu fungsi yang didefinisikan suatu interval a sampai tak hingga, maka limit X mendekati tak hingga fx sama dengan L. Hal ini bermakna bahwa ada nilai fx dapat dibuat sembarang dekat dengan L dengan cara mengambil nilai X yang cukup besar. Jadi nanti ini kalau kamu ketemu suatu bilangan R-nya besar dari 0, suatu pangkat bilangan R-nya besar dari 0, ini adalah bilangan rasional, maka limit X mendekati tak hingga 1 per X pangkat R itu sama dengan 0. Oke, jadi ini kalau 1 dibagi tak hingga, bilangan tak hingga kan dia hasilnya adalah 0. Nah, ini saya jelaskan lebih detail lagi. Konsepnya seperti ini. Limit menuju di ketak-hinggaan, misalnya f adalah suatu fungsi yang terdefinisi pada suatu nilai pada selang c, tak hingga atau min tak hingga, c. Ini limit x mendekati tak hingga, fx sama dengan L, artinya itu ada suatu nilai x yang mendekati tanpa batas tertentu yang dekat dengan L. Ini dan satu lagi dari kirinya konsepnya sama seperti konsep limit ya. Ada suatu limit X mendekati tak hingga, mendekati fungsi tersebut, hasilnya juga L. Oke, mengecil tanpa batas, dia mendekati L. Contohnya seperti ini. Kalau kamu ada gambarannya ya, gambarnya gini. Kalau misalnya ada bilangan 0, oke, ini dari kanan ini ada nilai 0,01, 0,0001 sampai seterusnya sampai 0, sampai tak hingga 1. Nolnya banyak di sini ya. Ini kan dia hasilnya tentunya akan mendekati 0. Ya. Nah, ada satu lagi bilangan yang dia negatif, yang dia min 1,999 dan seterusnya ya. Ini juga dia hasilnya akan mendekati 0, ya kan? Hasilnya itu akan mendekati suatu nilai yang 0. Oke. Maka limit ini dikatakanlah dia ada nilainya. Oke. Baik. Nah, sifat-sifat limit ini yang penting. Ketika kamu ingin menyelesaikan soal ini yang penting. Ada suatu bentuk limit X mendekati tak hingga X pangkat N jika N-nya adalah bilangan bulat ganjil. Bilangan bulat ganjil ini kan kalau N-nya adalah bilangan bulat ganjil, maka ini lihat, kalau dia mendekati tak hingga, bilangan tak hingga dipangkatkan sama bilangan ganjil kan, kalau tak hingga ini menuju positif ya, maka hasilnya pasti tak hingga. Tapi kalau dia menuju negatif tak hingga, maka X pangkat N ini hasilnya adalah negatif tak hingga. Oke, kenapa? Karena pangkat ganjil. Bilangan negatif pangkat ganjil hasilnya adalah negatif. Itu ya. Nah, untuk bilangan N genap, bulat genap, maka akan berlaku limit X mendekati tak hingga X pangkat N, ini sama dengan tak hingga, dan jika dia X mendekati min tak hingga, karena pangkat tadi genap, bilangan negatif dipangkatkan genap, hasilnya adalah genap, makanya hasilnya sama-sama positif tak hingga. Oke, itu dia. Ini nanti kalau kamu ketemu soal limit tak hingga yang bentuk aljabarnya bisa langsung substitusi biasanya. Oke. Nah, yang terakhir sifat itu untuk bilangan asli, maka limit X mendekati tak hingga 1 per X pangkat N. Oke, bilangan asli mulai dari 1 ya. Di sini dia bilangan bulat dipangkatkan sama yang tak hingga, bilangan tak hingga dipangkatkan sama N, hasilnya pasti 0. 1 dibagi ini kan hasilnya konsep limit itu kan kalau limit X mendekati A, F, X per GX, masih ingat ya sifatnya yang secara aljabar, ini kan bisa dipisah limit
X mendekati siapa? Mendekati A, F, X, kemudian di sini bisa dibuat limit X mendekati A, G, X sama dengan, nah ini tadi kan Fx-nya 1 dibagi limit X mendekati siapa ini? Mendekati tak hingga, ini di sini mendekati tak hingga, di sini mendekati tak hingga, oke? Karena dia nih, ini 1. Suatu fungsi mendekati tak hingga ini kan bilangan positif ya, besar dari 0, maka hasilnya adalah tak hingga. 1 dibagi tak hingga hasilnya adalah siapa? Hasilnya adalah 0. Paham ya? 1 dibagi bilangan tak hingga hasilnya adalah 0. Jadi ini konsep yang perlu kamu ingat sebelum kita masuk ke lebih detail lagi tentang aljabar. Baik, menentukan limit fungsi di ketahinggaan. Yang pertama itu menentukan limit fungsi polinomial, pangkatnya pangkat banyak ya, di ketahinggaan. Nah, yang pertama kamu lakukan adalah tentukan variabel pangkat tertinggi pada fungsi tersebut. Yang kedua langkahnya, faktorkan fungsi tersebut dengan mengeluarkan pangkat tertinggi. Yang ketiga, gunakan sifat-sifat limit untuk menghasilkan nilai limit fungsi polinomial tersebut. Oke, dari sini contohnya ini nih. Nih contohnya, tentukan nilai limit 5x pangkat 7 kurang x pangkat 4 tambah 9 adalah. Kalau kita substitusi langsung, ini kan hasilnya 5 kali tak hingga pangkat 7. Pasti hasilnya tak hingga, gitu ya. Dikurang tak hingga pangkat 4. Pasti hasilnya tak hingga. Sedangkan ruas kiri dan kanan tidak sama. Bilangannya tidak menghasilkan kan tak hingga kurang tak hingga hasilnya 0 dong, Mem. Salah. Ya, jadi untuk memodif ini maka kita keluarkan tadi syaratnya, keluarkan pangkat tertingginya. Kita modif ya. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Nah, jadi di sini kamu nanti lihat nih, keluarkan di fungsi ini variabel pangkat tertingginya adalah siapa? X pangkat 7. Oke, keluarkan X pangkat 7 supaya nilai ini sama, maka di sini 5 kali X pangkat 7. Oke, ini ya, ini kali di sini. Kemudian yang di sini X pangkat 7 dikali min 1 per X pangkat 3. Ini kalau dikalikan hasilnya adalah X pangkat 4. Benar? Oke. Kemudian ditambah 9 per X pangkat 7 hasilnya adalah 9. Oke, dikalikan ini. Bisa ya, sampai di sini paham ya? Ini konsep aja, nanti seterusnya lebih mudah. Oke? Nah, setelah itu kembalikan lagi ke sifat limit. Limit itu kan perkalian nih, kita punya dua faktor, X pangkat 7 dengan faktor yang kedua itu adalah 5 kurang 1 per X pangkat 3 ditambah 9 per X pangkat 7. Ini kan? Oke. Nah, jadi ini kamu tinggal lihat nih. X pangkat 7 limit menuju X pangkat 7. Ini sifat ya, sifat limit. Limit X menuju tak hingga dari X pangkat 7 itu adalah tak hingga. Oke, sampai di sini bisa ya. Nah, ini tambah kurang kan bisa langsung ya. Kalau dia 5 berarti konstanta. Kalau limit X mendekati suatu nilai A, konstanta hasilnya ada konstanta 5. Benar ya? Dikurang. 1/(X pangkat 3) adalah 0. Karena dia 1 per tak hingga hasilnya 0. Ditambah yang di sini berapa? 9 dikali 1 per X. Jadi 9 tadi konstanta ya, dikali 1 per X pangkat 7. Oke, ini menggunakan sifat nih dasarnya. Oke, nah dari sini kita dapati X pangkat 7 dia tak hingga. Hasil dari yang di sini tadi, hasil dari yang di sini tadi adalah 5 ya. Tak hingga dikali 5 hasilnya adalah tak hingga. Benar ya? Oke, maka hasil limit dari X menuju tak hingga fungsinya 5X pangkat 7 kurang X pangkat 4 tambah 9 adalah siapa? Adalah tak hingga. Paham ya untuk yang langsung dasar seperti ini? Oke, baik. Yang berikutnya, bentuk berikutnya adalah menentukan limit fungsi rasional ketahinggaan. Rasional berarti kamu terbayang sama bentuk pecahan ya. Kelas 10 udah belajar persamaan rasional ya. Oke, yang pertama yang kita lakukan sama, tentukan pangkat tertinggi dulu pada fungsi tersebut. Kemudian bagilah pembilang dan penyebut dengan fungsi rasional dengan variabel pangkat tertinggi. Oke, kita bagi. Kemudian gunakan sifat limit untuk mencari nilai limitnya. Dari sini, nah ini bentuk rasional, yaitu limit X menuju tak hingga
fx per gx. Nah, kita ambil ke contoh soal. Ini coba kamu lihat di contoh soal 1 ini. Tadi pertama kita cek pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi dari contoh soal nomor 1 ini apa? Pangkat 3. Iya, di sini ada pangkat 3. Berarti di sini kita kali 1 per x pangkat 3 per 1 per x pangkat 3. Seperti itu ya. Nah, maka kita akan dapati limit X mendekati tak hingga, di sini kalau kita jabarkan lagi, nih, 4 X pangkat 3 per X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat per X pangkat 3 ditambah 3 per X pangkat 3. Gitu ya. Oke, yang di bawahnya kamu akan dapati 2X pangkat 3 per X pangkat 3 dikurang 4x per x pangkat 3 ditambah 1 per x pangkat 3. Ini semua bisa dipisah-pisahkan dalam limit. Jadi ini semua bisa dipisah-pisah. Kita bisa langsung mengerjakannya. 4x pangkat 3 ini pangkat 3, x pangkat 3-nya habis. Ya, maka tinggal berapa? 4. Dikurang ini 2 sama 3. Lebih besar mana? Pangkat 3 kan? Ingat kembali tadi, kalau limit X mendekati tak hingga 1 per X pangkat berapa? N, itu hasilnya ada berapa? 0. Oke, maka ini hasilnya adalah berapa? 0. 4 dikurang 0 ditambah 0. Bisa ya? Per yang di bawahnya, ini kan sama juga, hasilnya adalah 2. Kurang, di sini dikurang berapa? 0 ditambah 0. Maka hasilnya adalah berapa? 2. Sampai di sini paham ya? Kita lihat di contoh yang kedua. Nah, kejadian ini di contoh kedua, ini sama, kita cek pangkat tertingginya dulu. Oke, kita cek pangkat tertingginya dulu. Pangkat tertingginya adalah pangkat 3, maka kalikan dengan siapa? X pangkat 3 per 1 per X pangkat 3. Seperti itu ya. Maka limit ini, limit X mendekati tak hingga, hasilnya adalah kita dapat ini kali ini X pangkat 2 per X pangkat 3 ditambah 2X per, jelas ya tulisan saya? X pangkat 3 dikurang 4 per X pangkat 3 per yang di bawahnya 2X pangkat 3 per X pangkat 3 ditambah 3X per X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 3. Maka kita dapati apa? Ini dia. Ini kan pangkatnya lebih tinggi ya, lebih tinggi yang di penyebut, pembilangnya lebih rendah. Maka hasilnya adalah 0 ya. 0, berarti di sini juga 0, di sini kurang 0, gitu ya. 0. Oke, yang di sini hasilnya berapa? 2. 2. Yang ini 0, yang di sini juga 0. Berapa jawabannya? 0 per 2. 0. Oke, 0 per 2, 0. Baik, kita lanjutkan di contoh yang ketiga. Lakukan hal yang sama. Kita lihat ya, ada 3 di bentuk rasional. Nah, ini sama kan? Pangkat tertingginya pangkat 3, sama. Kita kalikan juga 1 per X pangkat 3 per 0. Per 1 per X pangkat 3, gitu ya. Maka hasilnya sama dengan berapa? Langsung ya, bisa. Ini kali ini hasilnya adalah berapa? 3 ya. Ini dikurang berapa? 0. 3 per 0. Ditambah 0. Ya. Oke, per di sini berapa? 0, Mem. 0. Tambah 0. Tambah 0. Kurang 0. Kurang 0. Hasilnya bagaimana ini? Hingga, Mem. Ya, oke. Jadi udah jelas ya. Dari sini kita bisa menentukan kalau ada bentuk rasional, ada bentuk limit dalam bentuk X mendekati tak hingga suatu fungsi polinomial AX pangkat N, BX pangkat N kurang 1 sampai dia suatu konstanta tertentu, dengan di bawahnya juga fungsi polinial, maka kita tinggal cek pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya adalah siapa? N dan M untuk di penyebut. N di pembilang, M penyebut. Ketika N-nya sama, pangkat pembilang dan penyebutnya sama, maka kita langsung dapat hasil limit itu adalah koefisien dari si X pangkat tertinggi. A per P. Bisa ya? Ketika pangkat yang di atas lebih kecil dari pangkat yang di bawah, pangkat pembilang lebih kecil dari pangkat yang di bawah, maka hasil limit itu adalah berapa? 0.
Nah, ketika pangkat yang di atas lebih besar dari pangkat yang di bawah, maka hasil limitnya adalah tak hingga. Jadi untuk kasus yang tadi, kita bisa dapatin, ini langsung bisa dijawab. Kita cek aja pangkat tertinggi. Ini pangkat tertingginya tadi adalah 3. Maka sama. Kalau sama, maka hasil limit ini adalah, lihat koefisiennya. 4/2. Maka sama dengan 2. Seterusnya kamu bisa gunakan ini lebih mudah. Oke. Nah, untuk kasus yang kedua, tadi lihat pangkat pembilangnya adalah 2. Pangkat penyebutnya adalah berapa? 3. Ini koefisiennya 1. 1/2. Oke. 1/2. Pangkatnya lebih besar dari, kok diam aja sih suaranya? Pangkatnya lebih besar dari, lebih kecil daripada pangkat penyebut. Maka ini hasilnya adalah berapa? 0, Mem. Hasilnya adalah 0. Tipe yang kedua ya. Baik, yang ketiga tadi kita lihat pangkat yang di atas ini 3, pangkat yang di bawah 2. Maka apa yang terjadi? Maka jawabannya adalah Tak terhingga. Bisa ya? Oke. Baik, kita lanjutkan. Saya jelaskan konsep dulu. Yang kedua, menentukan limit fungsi irasional di tak hingga. Irasional berarti ingat sama si akar. Nah, kalau irasional, langkah awalnya kita kalikan dengan sekawan. Kemudian sama dengan limit yang tadi pangkat rasional. Cari pangkat yang tertingginya. Oke, untuk menentukan nilai limitnya. Oke, kita ambil ya. Ini bentuknya adalah limit X mendekati tak hingga akar Fx dikurang Gx. Akar Gx. Oke, nah ini ada contoh soal. Kalau ketemu sama yang seperti ini, apa yang dilakukan tadi? Kalikan dengan bilangan sekawan. Bilangan sekawan masih ingat? Yuk, bilangan sekawan apa ini? Yo. Deng. Tambah, Miss. Iya, ditambah apanya yang ditambah? X kuadrat tambah 2X kurang 1. Ini ya, ditambah lawan dari ini ya. Bentuk ini X kuadrat tambah 5X dikurang 3. Yang di bawah supaya nilainya tidak mengubah nilai bentuk yang awal. Ini sama dengan akar siapa? X kuadrat ditambah 2X kurang 1 ditambah akar X kuadrat tambah 5X kurang 3. Oke, bisa ya sampai di sini. Nah, kalau dikalikan bilangan sekawan kan kita masih ingat bentuk A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B. Ya, selisih 2 kuadrat. Ini kan dia yang di atas. Yang di atas ini kan selisih 2 kuadrat ya. Ini kan per 1 ya. Maka akarnya hilang ya. Karena ini kuadrat, kita akan dapati limit X menuju tak hingga. Di sini siapa? X kuadrat ditambah 2X kurang 1 dikurang B-nya siapa? X kuadrat ditambah 5X dikurang 3. Per yang di bawahnya. Yang di bawahnya adalah akar siapa? X kuadrat ditambah 2X kurang 1 ditambah akar X kuadrat ditambah 5X kurang 3. Oke, maka dari sini kita dapati ini kalau sama ini habis ya. Min habis. Maka hasilnya sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 2 dikurang berapa nih? 5 ya? 5. Min 3. Berapa hasilnya? Minus Min 3. Min 3X. Ya, min 3X. Kemudian konstantanya min 1 ditambah 3. Tambah 2 ya? Iya, Min. Oke, yang di bawah kan dia dalam akar. Tetap aja di dalam akar. Karena tidak bisa kita ini kan, kita rombak lagi. X kuadrat ditambah 2X tambah 1. Nah, ini ditambah akar dari X kuadrat tambah 5X dikurang 3. Nah, sekarang kita sudah bisa pakai apa? Boleh kalau kamu misalnya, ini kan pangkat tertingginya adalah X ya. Ini kan X kan. Kamu boleh pakai lanjut 1/X dikali 1/X gitu ya. Boleh. Hasilnya kan hasilnya di sini kan dapat hasilnya adalah berapa? Untuk yang di atas. Min 1/3 kali 1/X berarti min 3 plus 0. 1/X karena tak hingga adalah 0. Ya. Benar? Per yang di bawah ini 1/X ini kan bisa kamu masukkan ke dalam. Masukkan ke dalam ini jadi per berapa X kuadrat, ya kan? Iya, Mem. Kuadrat. Maka kita akan dapati nilainya X kuadrat per ini hasilnya berapa?
X kuadrat Satu. per X kuadrat 1, akar 1 1 ditambah tambah 1. akar 1 ditambah 2 per X, 2 per X per X, 0 ya. 0. Ditambah, berapa ini? Ditambah 0. Duh. Mem, itu Ditambah, bukan ya di sini akar X kuadrat per X kuadrat berapa? 1. Ditambah 0, dikurang. Sebentar, Mem. Mem itu Itu satu, Mem. X kuadrat tambah 2X kurang 1, Mem. Tapi tetap sama sih, Mem. Yang mana sih? Oh ya, ini kurang 1 ya. Sorry, kurang 1. Tapi nggak masalah ya, ini kurang 0 juga ya. Oke, Iya, Mem. maka kita dapatin ini min 3 per berapa? Akar 1 tambah akar 1 ya? 2, Mem. 2. Hasilnya min 3 per 2. Nah, ini sama seperti fungsi yang rasional. Yang irasional sama, dia punya bentuk umum juga. Jadi nanti kamu akan cek, jika limit X menuju tak hingga akar Fx dikurang akar Gx, maka kita bisa lihat koefisien pangkat tertingginya di sini kuadratnya ya. Di sini jika A sama dengan B, kalau bentuknya seperti ini ya, A-nya sama dengan P, maka kita bisa pakai rumus B kurang Q per 2 akar A. Kalau dia A-nya ini lebih besar dari si P, maka kita dapat dia hasilnya adalah tak hingga. Oke. Kalau A-nya lebih kecil dari si P, maka hasilnya adalah min tak hingga. Oke. Jadi lebih mudah ya, tapi saya tetap ajarkan dari awal dari mana konsep itu. Baik, berikutnya. Jadi soal yang tadi kita bisa langsung, kita tinggal cek aja. Di sini X kuadrat, kita dapati A-nya sama dengan 1, di sini P-nya juga sama dengan 1. Berarti sama ya. Nah, di sini siapa B-nya? Ini B, ini Q. Oke, kita hanya butuh si B dan Q, koefisien X. Maka ini kita bisa langsung jawab, hasilnya adalah, yuk, B kurang Q, B-nya berapa? Min 3 per 2. Kurang 5 per 2 akar 1. Sama hasilnya ya. Min 3 per 2. Paham sampai di sini? Insya Allah, Mem. Insya Allah paham. Baik, kalau gitu kita latihan soal. Ya, kita latihan soal ya. Latihan soal yang pertama. Jadi udah mudah nih, udah ada ingatannya. Ini rasional ya. Yang pertama cek pangkat tertinggi. Apa ini? X pangkat 2. Sama ya? Bapak Priyo, mau jawab? Enggak. Ya, jawab dong, kan sama aja boleh. Ya, hasilnya berapa nih? Kalau pangkatnya sama, berarti kita tinggal cek koefisiennya. Berarti ini sama dengan berapa, Rio? 5 per 4, Mem. Iya, sip 5 per 4. Dan langsung apa jawabannya? Berarti jawabannya adalah 5 per 4. Mudah ya? Mudah. Ya, kita lanjut di soal latihan yang kedua. Ingat sama konsep rumusnya ya. Latihan kedua. Kita gunakan yang mudahnya saja. Cek. Nah, sekarang limit X mendekati tak hingga 1 kurang 2X pangkat 3 per X tambah 3 dikali 3X tambah 2 pangkat 2. Kan ini belum kelihatan pangkat tertingginya. Kita lihat dulu. Di pembilang pangkat tertinggi itu berapa ya? Kita nggak perlu pangkat 3 kan ya? 3. Nah, pangkat 3 ya 3. Yang kamu lihat di sini, di dalam kurung, yang pangkat yang tertingginya berapa ya? Bilangan yang tertingginya ini adalah min 2 kan? Variabelnya kan? Maka kamu langsung aja. Satunya nggak usah dipangkat 3 kan? Ambil aja. Min 2X pangkat 3. Kita kan lihat pangkat tertingginya saja. Yang di bawah pangkat tertinggi yang mana ya? Yang menghasilkan pangkat tertinggi? 3X, Mem. Kalau di sini berapa? 3. Berarti di sini X gitu ya. Yang di sini siapa? 3X pangkatnya jangan lupa. Pangkat berapa? 3X kuadrat. Kuadratnya di luar ya. Maka kita dapati hasil dari sini adalah berapa ini? Min 2X pangkat 3. 8 per 9. 8X pangkat 3 per yang di bawahnya 3 pangkat 2, 9. X-nya jadi pangkat 3. Pangkat tertinggi sama. Maka hasilnya adalah min 8 per 9. Kita dapati jawabannya apa? Bola. Wah, terbalik saya ya. Jawabannya adalah bola. Saya salah lihat. Oke, bisa ya? Oke, baik. Berikutnya, soal yang ketiga. Ya, siapa nih yang mau jawab? Nona lah, Nona. Ada Nona? Ya, ada, Berapa nih Nona? Ya. Bentar, Mem. Disebut aja yang cek dari sini yang pangkat tertinggi berapa? 5X 5X. Yang dikurung kali berikutnya? min X Min X. Lanjut. per X dikali min X. Dikali min X. Berarti pangkatnya sama ya? Iya, Mem. Hasilnya sama dengan berapa?
min 5x kuadrat Mm-mm. per min x kuadrat Oke, jawabannya 5/5, Mem. 5. Berarti jawabannya adalah D. Bisa D, ya? Mem. Oke, satu soal untuk yang rasional lagi. Oke, nomor 4. Ini siapa yang mau menjawab? Siapa ya? Saya pilih ya orangnya ya. Yang ada di sini Nurul Halimah ada. Ada, Mem. Oke, jawab Nurul. Yang di atas pangkat tertingginya berapa? 2x, Mem. Oke, 2x. Yang di bawah pangkat tertingginya? Oh. 3x, x kuadrat, Mem. X kuadrat. Oke, kalau kamu ketemu yang sama yang seperti ini, buat aja, nak. Ini kan sama dalam kurung juga. Di sini 3x, kemudian di sini x kuadrat tambah 2x pangkat berapa? Setengah kan? Oke. Untuk yang ini tadi 3x, benar 3x. Untuk yang ini pangkat tertingginya berapa? Ini kan? X kuadrat kan? X kuadrat pangkat setengah hasilnya berapa? Nurul? X, Mem. Oke, X. Sekarang udah dapat ya? Jawabannya berapa, Nurul? 2, Mem. Setengah, Mem, setengah. Iya, 2x per 4x ya. Hasilnya sama dengan berapa? Setengah. Mana itu jawabannya? Bola. Bola, Mem. Oke, bisa ya. Kita ambil contoh yang rasional. Rasional. Masih ingat ya dengan konsep yang tadi? Kita pakai rumusnya aja biar lebih mudah. Yuk, cek. Sekarang kita cek. Pangkatnya di sini A-nya Tak hingga. sama dengan berapa? 4. Ini P-nya sama dengan 3. Iya, jadi jawab Sida yang tadi. A-nya lebih besar dari P, maka hasil limitnya adalah tak hingga. Jawabannya adalah E. Bisa ya? Yuk kita lihat di kasus yang nomor 6. Nah, kalau yang seperti ini bentuknya apa yang dilakukan? Dikalikan. Iya, dikalikan, dikuadratkan dulu. Kita bentuk dulu dia ke dalam bentuk persamaan rasional. Seperti itu ya. Maka ini bisa kamu rubah ke dalam, nah ini akar dalam kurung X tambah 5 kuadrat. Sama kan? Dikurang akar dari X kuadrat dikurang 2X dikurang 9. Nah, hasilnya sama dengan berapa ini ya? Aduh, saya lupa buat limitnya. Limit X mendekati tak hingga. Berarti limit X mendekati tak hingga. Yuk, ini hasilnya jadi berapa? X kuadrat Ditambah 10x ditambah 25. Ini 25. C-nya sebenarnya nggak perlu ya. Akar dari X kuadrat dikurang 2X kurang 9. Apa yang kamu lihat? Cek. A sama P-nya. A sama dengan P. Maka kita pakai rumus apa? B kurang Q per Iya, B kurang Q per 2 akar 2 A. akar. Hasilnya B-nya berapa? Ini B-nya, ini Q-nya. Berarti 10 dikurang-kurang 2, minus 2 ya. Per 2 kali akar 1. Berapa jawabannya? 6, Mem. 6. 6. Oke, jawabannya 6. Berarti jawabannya apa ini? E ya. Bisa. Bisa? Bisa. Bisa. Ya, sekarang kita Bisa, lihat Mem. kalau kasusnya seperti ini. Siapa yang mau menjawab nih? Soal nomor 7. Nona. Siapa nih yang buka suaranya? Nona. Ya, kali ini apa yang dilakukan? 2x ditambah 5-nya diakarkan. Ya, Mem. boleh, ini lanjut Nona. Limit X mendekati tak hingga akar dari berapa? 4x kuadrat dikurang 2x dikurang 10 dikurang Akar ini ya? akar 4x kuadrat. 4x kuadrat. Nah, saya buat dulu. Yang ini ya? Iya, Dalam Mem. kurungnya dulu. Apa ini? Bisa langsung, Mem. Bisa langsung? Boleh. 4x kuadrat. 4x kuadrat ditambah 20x ditambah Berarti kan 25. kamu buatnya ini ya? Saya buat dulu ini ya. Biar nampak kelihatan. Berarti kamu
Buatnya tadi di sini 2X tambah 5 kuadrat. Pangkat Iya. 2. Iya, Ya. Mem. Memakterkan ini. Bagaimana yang lain pendapatnya? Kurang Ada ya? setuju, Mem. Kenapa? Kan itu ada minnya, Mem. Iya, karena di sini dia belum dalam kurung, Nona. Hati-hati. Jadi iya, untuk kasus yang seperti ini, kamu harus rubah dulu. Rubah dulu bentuk yang ini itu kan dia kalau kita kurungkan, biar jadi satu nilai, maka min di sini jadi berapa? Supaya positif. 5 dikurang 2. Min 5. Iya, bentuk ini akan menjadi 2X dikurang 5. Baru di sini baru kamu kasih akarnya. Dikasih akarnya baru dikuadratkan. Di sini harus hati-hati ya. Harus hati-hati untuk kasus soal yang ini. Jadi dia belum ada kurung. Kalau yang pertama tadi karena dia di depan. Atau nanti kalau di sini sudah ada kurungnya, memang dia di dalam kurung ya nggak masalah. Tapi ini tadi belum ada kurung awal, maka kita bentuk, kan tujuan kita tidak mengubah nilai ya, mengubah bentuk. Maka ini harus dikurang 5X kuadrat. Ininya udah benar. Ya, lanjutlah Nona. Sudah melanjutkan. Berarti limit X mendekati tak hingga. Di sini sudah dapat ya. 4X kuadrat kurang 2X kurang 10. Dikurang. Yang di sini hasilnya berapa? 4X kuadrat dikurang berapa ini? 20X. 20X ditambah 25. Maka hasilnya adalah ini sama. Yuk. Min 2. 20. Min 2 ditambah 20 ya jadinya ya. Per 2 akar 4. Maka hasilnya berapa ini? 18 per. Pas 18? Pas, Mem. Per berapa? 4. Hasilnya adalah 9 per 2. 2. 2. Berarti jawabannya adalah E. Ini boleh kamu lakukan, tapi boleh juga begini, Nak. Masih ingat supaya lebih mudah kamu ngalihkan, ini kan kamu memfaktorkan lagi. Supaya lebih mudah boleh kamu buat perkalian itu ini dipisah. Nih, saya ambil ya angka yang berikutnya ya. Oke. Nah, ini tadi kan angka awalnya itu limit X menuju tak hingga akar dari 4X kuadrat dikurang 2X dikurang 10, boleh saya buat dikurang. Dikurang berapa tadi? 2X ya? Dikurang 2X ditambah, kan dia sama juga dengan limit X mendekati tak hingga dari berapa? 5. Ya. Sama kan? Sama aja kan? Maka di sini kamu akan dapati limit X mendekati tak hingga, hasilnya adalah berapa? 4X kuadrat, ya, dikurang 2X, dikurang 10, dikurang di sini berapa? Akar, berapa ini nak? 4X kuadrat. Ya, ini kan sama. Cuma di sini Q-nya sama dengan berapa? 0 ya? Oke, ditambah 5 kalau dia konstanta ini hasilnya adalah 5 ya benar kan? Oke, maka kita dapati B dikurang. B-nya min 2, Q-nya 0. Berarti dikurang 0 per 2 akar 2 gitu ya? Tambah berapa? Tambah 5. Maka hasilnya sama, kok akar 2 sih? Akar 4 ya. Maka hasilnya adalah sama dengan berapa di sini? Min 2? Min 2, min setengah ini kan, ditambah 5, kan sama hasilnya. 4,5 kan, 9 per 2. Ini boleh. Kalau kamu tidak mau memfaktor-faktorkan lagi. Hasilnya sama-sama 9 per 2. Saya terserah langkahnya yang mana, yang penting mudah saja. Baik, selesai. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini ada satu soal lagi nih. Satu soal lagi. Kalau bentuknya seperti ini, apa yang dilakukan? Langkahnya tetap sama. Baik. Kalikan, Mem. Diapain dulu? Kita kalikan dulu ya. Keluarkan dulu kurungnya. Jadi sama saja. Kita akan dapat hasilnya di sini yang pertama, perkalian pertama berapa? 16X kuadrat dikurang, kurang berapa ini? Kurang 14 ya? 14X, lihat hitungan saya, tambah 1, dikurang, perkalian yang kedua itu adalah 16X kuadrat, ini 4 sama
28 dikurang 12, kurang 4. X, benar? Tambah, dikurang ya. Ini dikurang 6. Oke, berarti ini A-nya sama dengan P. Kita pakai rumus, langsung ya. Min 14 dikurang minus 4 per berapa? 2 akar dari 16. Maka hasilnya adalah min 10 ya? Min 10 per 2 kali 4. Berapa ini? Min 5 per, berapa hasilnya? 5 ya, benar. Ada yang gini? Mem, itu min 16, Mem. Yang Ada minus. Oh iya, ini minus 16. Oke, berarti ini 16 ya. Oke, ya lanjut. Ini hasilnya berarti minus 12 ya. Ya. Oke, berarti hasilnya adalah 3 per minus 3 per 2. Ya. Ya, jawabannya E. Oke, ini soal terakhir. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Fungsi limit dalam kehidupan itu apa, Mem? Dan Fungsi limit kalau- dalam kehidupan itu nanti kamu Dalam- akan limit hingga ya. Kalau limit kan ada Iya. batas tertentu. Kalau di limit hingga itu contohnya nanti dalam kehidupan kan ada pertumbuhan ekonomi yang dia terus meningkat pangkat N-nya sampai ke hingga. Tapi dia ada batas tertentu. Contohnya lagi gini. Kalau dia ada peluruhan, masih ingat nggak ada yang peluruhan? Dia kan kalau apa makin mengecil, tapi tidak pernah habis. Ada suatu zat itu makin mengecil ketika waktu paruhnya dipotong-potong makin mengecil sampai dia tidak habis. Tapi dia akan mendekati suatu nilai tertentu. Itulah yang kita terapkan limit tahingganya. Oke. Kalau kamu sama seperti kamu memotong sederhananya, memotong kertas, kalau dia selembar kertas kamu bagi 4 lagi sampai dia sekecilnya. Sebenarnya kertas itu kan tidak hasilnya 0 luasnya. Luas yang diperoleh itu. Maka dari situlah kamu bisa menentukan nilai itu dalam limit tahingganya. Begitu, Daeng. Biasanya kalau limit tahingga ini banyak digunakan dia dalam konsep peluruhan sama dia pertumbuhan, peluruhan dan pertumbuhan. Nanti di soal apa kita akan bahas aplikasinya. Jadi ada aplikasi limit tahingga. Dan biasanya di soal UN juga ada aplikasinya. Jadi ini hari ini saya masih bahas konsep dasarnya. Konsep dasarnya limit aljabar. Dan setelah limit aljabar kita akan belajar trigonometri baru lanjut ke aplikasinya. Begitu, Daeng. Terima kasih, Mem. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum saya akhiri? Ini si Daeng udah berpikir maju ke depan ini dia. Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan bermanfaat. Hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.